Selamat malam teman-teman yang sudah hadir. Nah, mungkin masih dalam suasana liburan. Kalau Anda sedang menyaksikan ini, Anda mungkin mengambil waktu khusus untuk menyaksikan ini di liburan Anda. Kita akan bersama dengan Teguh Haryanto, begitu. Uh, Beliau pernah uh, melayani di GKI Ngagel beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang sudah berada bekerja di tempat lain. Nanti sebentar kita akan ngobrol lebih banyak dengan uh, Mas Teguh. Mari kita berdoa untuk acara malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan, khususnya buat narasumber kami, Teguh. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dan memberkati dia dalam setiap uh, aktivitas dan pelayanannya maupun pekerjaan yang sedang digelutinya pada saat ini. Kami menyerahkan acara pada malam hari ini, biarlah segala pembicaraan kami ini boleh menginspirasi lebih banyak orang untuk mencintai Tuhan. Kami menyerahkan platform Instagram yang kami gunakan, kami menyerahkan koneksi internet yang kami gunakan juga. Biarlah semua boleh berjalan baik dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Gu. Iya, Pak. Sedikit cerita dulu deh, biar orang-orang bisa tahu ini Teguh latar belakangnya dulunya di mana gitu. biar 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 yang belum kenal ataupun ini bisa ingat lagi, atau jemaat GKI Ngagel yang mengikuti acara pada malam ini bisa bisa mengingat kembali Teguh Haryanto ini. Ya, baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya, khususnya untuk kesaksian GKI Ngagel ya, betul ya, Pak? Iya, iya. Yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa menyaksikan akan kasih Tuhan dalam hidup saya. Ya. Nah, perkenalkan mungkin yang sudah kenal, saya kenalan lagi ya, Bapak Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sinto ya. Saya pernah melayani di GKI Ngagel sekitar tahun 2016-2017 Pak ya. Praktek setahun waktu itu ya. Yang diutus dari STT IAA Pacet Mojokerto ya. Jadi waktu itu saya mahasiswa praktek setahun diutus dari STT IAA. Dan kemudian setelah selesai praktek setahun, saya kemudian melayani atau menggeluti bidang pendidikan khususnya di PPPK Petra ya, di sekolah Petra khususnya di Petra 7 di daerah Kalianyar. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan Pak. Mungkin Iya. ada yang mau bertanya lagi nanti di lain kesempatan atau di akhir acara. Iya, Teguh di Petra itu menjadi guru atau apa ya? Saya menjadi guru PAK Pak. Guru PAK Oh, guru mengajar ya. kelas ya, mengajar SD Pak. Mengajar Sekolah SD ya. dasar. Ini Ya. Petra Kalianyar ya? Atau Betul. Petra Kalianyar Petra ya? yang di Kalianyar. Ya. BAK ya. Ya, makanya kami memberikan tema pada malam hari ini adalah mengajar dan mengejar. Saya tahu bahwa Teguh uh, mengajar sebagai guru, dan tentu dia mengejar karena dia bersekolah atau kuliah di seminari. Dan itu Ya. tentu untuk bisa mengejar, mencari jiwa lebih banyak untuk bisa dibawa percaya kepada Tuhan. Dan inilah malam kesaksian pada malam hari ini. Teguh, uh, Ya Pak. Anda asalnya dari mana sih? Karena saya melihat kalau Anda kemarin atau apa tuh liburan kok pergi ke tempat yang begitu teduh. Itu di mana? Saya asalnya tuh dari Tuban Pak, Jawa Timur Pak. Oke. Oh, dari kecil di Perbatasan sana. Jawa Tengah.
Dari Ya, dari kecil, kecil di dari sana. lahir ya, dari lahir di Dari sana. lahir orang Wow, Tuban, Pak. orang Tuban ya. Itu sampai Ya, dengan SMA di sana ya. sampai SMA. Kemudian setelah SMA 2009 saya keluar dari tempat saya sampai sekarang ini merantau ke negeri ke tempat lain, Pak. Itu, Pak, Ah, kira-kira. di Tubannya berarti ya, sekolah sampai SMA di Betul, Tubannya. sampai Oke. SMA di Tuban. Kemudian Anda kuliah di Pacet ya, Pacet ya. Pacet kampus. Kemudian sekarang sudah bekerja di Surabaya. Masih Betul. lebih suka ke daerah atau sudah mulai enjoy dengan Surabaya setelah sekian tahun? Masih tetap suka ke daerah ya, kalau ada kesempatan libur atau mungkin ya, kayak kemarin libur panjang itu, tapi tidak banyak waktu karena ada kendala orang tua sakit, Pak, jadi tidak bisa banyak waktu untuk Oh, mengunjungi tempat-tempat yang biasanya saya kunjungi. orang Jadi tua tetap orang tua dia di Tuban apa? betul Masih di masih di Tuban, sana ya. Oke. masih di sana, Gus, cerita masih sedikit. tetap menyukai daerah, Pak. Ya, Pak, cerita tentang apa, Pak? Sebenarnya kalau saya kemarin dihubungi Pak Sinto ini, saya agak mengajar dan mengejar. Ini saya bertanya-tanya. Nah, Siapa yang diajar, kemudian siapa yang dikejar, gitu. Ya, tentu semua jiwa yang kau ajar, kau harus mengejarnya. Go, oke. ah, Iya, Pak. kenapa kok tertarik masuk seminari? Ya, kalau ditanya kenapa tertarik masuk seminari, sebenarnya saya tidak ada keinginan sama sekali untuk masuk seminari, Pak. Setelah sampai di akhir kelas 3 SMA itu mau ujian Ah, nasional itu ya. Ujian mm-mm. nasional itu satu hari kok saya tuh baca kitab Matius itu, silsilah Yesus itu, Pak. Ah, Silsilah Yesus. Nah, waktu itu saya tuh dibingungkan dengan sebuah, memang saya di daerah, Pak, kurang begitu banyak belajar Alkitab gitu, Pak. ah, Nah, Yusuf ya, Yusuf itu kok ada Yusuf, ayah Yesus ya, Bapak Yesus, Yusuf ayah hmm, Yesus, kemudian Yusuf yang di Mesir itu hmm, ya. hmm, Saya tanya kepada salah seorang rohaniawan itu apakah orang yang sama atau cuma namanya yang sama begitu ya. hmm, Nah, ternyata dia sampaikan itu namanya saja yang sama tapi orangnya berbeda. hmm, Itu awal saya kemudian tertarik dengan mempelajari kitab gitu ya, lebih detail mempelajarinya. Dan sebenarnya yang menjadi mendorong saya untuk sekolah teologi itu uh, dari pertobatan saya, Pak, sebenarnya awalnya oh, dari hal yang membuat saya berubah pola pikir saya dan kemudian memutuskan untuk belajar teologi, masuk teologi. Itu karena dulu waktu SMA itu saya itu uh, ikut kegiatan bela diri gitu, Pak. Hal yang ah, ya mungkin wajar bagi anak-anak, apalagi di daerah ya, di desa begitu ya. Nah, mm-mm, satu hari kegiatan itu diadakan tengah malam gitu, Pak. Di ah, malam hari, jadi mm-mm, hari Selasa dan hari Sabtu. hmm, Nah, hari Sabtu itu kan biasanya diadakan ibadah remaja, remaja ya, pemuda gitu. Saya mm-mm, izin ke pelatihnya kalau saya itu tidak bisa ikut kecuali setelah jam 9 malam, setelah pulang dari ibadah remaja pemuda. hmm, Nah, sedangkan latihannya itu dimulai dari jam 6, ya, jam 6 oh, sore gitu. Jam mm-mm, 6 sore sampai ya sampai selesai, sampai gurunya atau pelatihnya itu bilang selesai, bisa jadi sampai pagi gitu. wah, Nah, satu dua kali latihan itu masih dibebaskan gitu ya, oh ya ini toleransi gitu ya. Tapi mm, setelah 1 bulan lebih tidak ada toleransi lagi, teman-temannya sudah latihan sudah sampai mungkin sudah capek begitu ya, saya kok baru datang kok enak sekali gitu, kok seperti pelatihnya gitu. Akhirnya saya disiksa istilahnya.
disiksa dan dipukuli begitu, dihukum lah itu. Nah, saya pikir ini nggak bisa ini saya terus-terusan begini. Saya harus pilih salah satu, tetap ikut latihan ini atau tetap aktif di ibadah pemuda remaja. Akhirnya saya putuskan untuk tetap lanjut latihan itu. Saya berat di latihan itu ya. Lanjut latihan itu 2 tahun. Akhirnya 1,5 tahun saya sudah mulai tingkat akhir. Saya sudah tidak pernah ke gereja lah, sudah nggak pernah ikut ibadah pemuda remaja karena ibadahnya itu kan hari Sabtu paginya bangun kesiangan karena nggak ibadah Minggu juga. Satu hari di malam suro itu ya, malam suro biasanya biasa kalau bela diri kami khususnya itu mensakralkan malam itu Pak. Jadi kita harus pergi ke situ berkumpul gitu. Kok saya itu merasa berat untuk datang dan hari itu saya tidak berencana untuk ikut latihan dan saya akui saya sudah mulai jauh dari ibadah pemuda remaja, kegiatan di gereja sudah tidak mulai aktif lagi dan satu hal yang mungkin menggerakkan saya untuk membuka bagian firman Tuhan. Saya ingat itu nggak salah di 1 Korintus 15 atau 1 Korintus 15 kalau tidak salah. Yang ayat 33 itu. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari situ saya kok berkomitmen berubah dan tidak mau pergi lagi latihan itu. Akhirnya berhenti dan dari situ mulai saya fokus untuk belajar Alkitab, rajin ke pemuda remaja dan akhirnya berubah semua hal-hal yang berkaitan dengan hal itu dibuang begitu Pak dan akhirnya setelah lulus saya tetap memutuskan untuk masuk ke seminari. Itu singkat cerita dari apa yang menjadi kan saya untuk masuk ke seminari gitu Pak. Itu awalnya dari situ Pak. Anda berhenti dari kegiatan aktivitas itu tidak dicari sama pelatih atau teman-teman? Ya dicari karena kok kemana ini akhirnya ya saya sudah bilang saya tidak mau lagi akhirnya ya dimarahi ya dipukuli pun saya tetap tidak mau kembali lagi gitu. Jadi tetap berkomitmen untuk meninggalkan hal itu gitu. Saya rasa itu tidak baik lagi dalam diri saya mudah emosi dan sebagainya bahkan lebih parahnya saya tadi tidak pernah ikut ibadah pemuda remaja, hari Minggu juga jarang ke gereja karena kan capek Pak, bangunnya siang, ibadahnya jam 10 pagi waktu itu. Itu Jadi, orang tua Anda nggak dari awal nggak marah ya Anda nggak ibadah dan dari awal marah, tapi karena seringkali begitu ya akhirnya dibiarkan, nggak bisa ditegur istilahnya begitu. Udah capek gitu Pak, udah capek mengingatkan gitu. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Itu yang mendorong saya untuk berubah dan kemudian berkomitmen masuk ke sekolah teologi dan menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan gitu. Waktu itu Pak. Kok seminari yang dipilih kenapa yang itu di Pacet? Itu memang dukungan dari gereja atau gimana? Oh, itu memang dukungan dan saran dari beberapa hamba Tuhan yang saya kenal waktu itu. Waktu itu kan saya belum terlalu banyak tahu tentang seminari gitu Pak. Jadi ya, sarankan ke situ ke Pacet. Dan Anda masuk di awal itu bagaimana? Ada rasa menyesal kenapa ndak di Waktu sekolah saya kuliah sekuler atau apa? Sebenarnya saya menyesal juga karena ketika memutuskan hal itu orang tua juga tidak setuju gitu Pak, tidak setuju dengan keputusan saya gitu ya. Jadi kalau istilahnya orang tua itu bilang marah gitulah, marah besar dan menyatakan
kehilangan telur satu, istilahnya begitu. Nah itu kalau bagi kita sudah rasanya sudah dilepas begitu ya, sudah dilepas, nggak apa-apa gitu. Tapi ya karena saya sudah memilih atau berkomitmen dengan apa yang saya pilih itu, ya meskipun berat, saya harus, satu sisi saya harus menunjukkan ke orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan saya bahwa saya serius dengan keputusan yang saya putuskan ini, serius dengan pilihan saya. Jadi ketika pertama kali di seminari ya berat Pak. Bahkan kalau dengar-dengar dari teman-teman baru 3 hari udah pulang, 5 hari pulang, atau 1 bulan, 1 semester di skorsing dan sebagainya, istilahnya gagal begitu. Saya juga rasanya tidak betah di situ. Tapi ya proses demi proses akhirnya bisa menyelesaikan sampai selesai Pak. Jadi enggak pernah ada keinginan untuk Anda pulang. Sering Mendengarkan. Pak, sering Pak. Sering ya, kalau keinginan untuk berhenti dan pulang dari seminari itu ya pasti ada. Saya sendiri dulu waktu itu pernah weekend di Tuban, di tempat saya, weekend Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Jadi saya pulang Senin gitu. Saya tuh pikir ini udah deket nih, mending saya nggak balik lagi gitu. Karena kalau sudah masuk seminari ya dengan disiplin, dengan peraturan yang begitu ketat gitu ya rasanya berat gitu. Tapi ya lagi-lagi diingatkan dengan komitmen awal dan tujuan saya untuk masuk itu apa gitu. Jadi itu yang membawa saya untuk tetap setia atau tetap mengerjakan apa yang saya putuskan gitu Pak. Lalu sampai kapan titik di mana orang tua Anda bisa menerima keputusan itu? Mereka bisa menerima setelah akhir mau menjelang skripsi ya Pak. Mau selesai gitu. Lama berarti ya? Lama Pak, lama mau selesai. Kemudian mereka, khususnya bapak saya, dia bilang, kamu sudah putuskan untuk hal itu, ya seriuslah dengan apa yang menjadi pilihanmu. Jaga hidup, pastinya hati-hati dengan hidupmu, karena pilihanmu itu kan berkaitan dengan bagaimana menjadi pemimpin atau rohaniawan begitu. Jadi harus berhati-hati dalam sikap, tindakan, kemudian juga perilakunya bagaimana. Seperti itu sih pesan dari orang tua yang menunjukkan tanda setuju, menurut saya seperti itu ya. Meridoi lah kalau bahasanya. Dan itu justru menjadi semangat saya ketika waktu itu saya sudah mulai menyerah lagi. Di situ orang tua mendukung dan saya rasanya kok ini mungkin pertolongan Tuhan juga memberikan kekuatannya di situ. Gitu, Pak. Lalu ketika Anda lulus ya dan Anda mengambil jalur pendidikan, bukan jalur menuju pelayanan gereja, orang tua gimana? Sejak awal kan saya memang bukan berminat di pendidikan ya. Sudah saya sampaikan itu beberapa teman dan juga pada pendeta atau kakak rohani saya ya. Dan saya juga khususnya sampaikan kepada orang tua saya. Orang tua ini, bapak dan ibu ini beda-beda. Bapak suruh saya di gereja, di pengembalaan, sedangkan ibu saya suruh di pendidikan. Saya bingung, Pak. Kan kembali lagi itu di pilihan saya. Ya, di pilihan saya berat di mana. Satu hari ketika saya memutuskan hal itu, saya merasa bahwa saya itu tidak bisa di pendidikan karena memang saya tidak jalurnya itu. Saya bukan jurusan PAK, tapi saya jurusan pengembalaan. Makin saya merasa tidak bisa, kok rasanya makin diarahkan ke sana. Betul-betul memang saya tidak bisa mengajar sama sekali. Kalau dengan mengajar
secara non formal mungkin bisa ya, sering, tapi kalau ini kan formal, ini pendidikan, ini formal nih, dan saya tidak terbiasa untuk hal itu. Mungkin kalau les atau Sabtu ceria biasanya yang saya sering lakukan waktu di seminari bisa, tapi ini kan formal. Tapi akhirnya saya ya mencoba untuk menurut apa yang Tuhan tunjukkan di depan saya. Memang waktu itu sudah ada pilihan, Pak, ada opsi ya. Kalau mau pilih, ibaratnya kalau mau pilih mengajar ya ada, mau masuk ke gereja ya sudah ada begitu. Tapi setelah saya pertimbangkan, akhirnya pilih di mana yang justru saya merasa tidak bisa, dan di sana saya merasa Tuhan mampukan saya. Kalau saya waktu itu mungkin memilih di gereja, atau saya merasa paling bisa di pengembalaan, mungkin waktu itu saya malah tidak bisa, mungkin saja begitu. Ya. Jadi saya merasa, wah ini saya membanggakan diri dengan apa yang sudah dibekali dalam diri saya. Justru Tuhan menempatkan saya di mana saya tidak merasa tidak bisa sama sekali. Gitu. Tapi Tuhan mengarahkannya ke sana. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi awal saya memilih untuk menekuni bidang pendidikan itu seperti itu. Dan ini sekarang mantap. Saya akan terus Kalau dibilang mantap sih tidak, Pak, karena ya sebenarnya hati saya masih tetap untuk menjadi gereja, tapi akhirnya saya punya pikiran yang terbuka bahwa saya itu tidak harus memaksakan diri untuk di bagian itu. Bisa saja itu kemauan saya, bukan apa yang Tuhan inginkan. Bisa jadi begitu. Nah, tapi setelah saya melewati berbagai proses itu yang awalnya saya tidak bisa, dan makin ke sini saya makin merasa dimampukan oleh Tuhan, dan akhirnya saya bisa dua-duanya, Pak. Nah, ini yang Tuhan berikan double ya, lebih. Saya minta satu, Tuhan bawa saya ke tempat yang dimana saya tidak suka, dan sekarang saya dapat dua, seakan-akan begitu, Pak. Maksudnya dalam arti ilmunya dan juga pengalamannya juga ya. Jadi, kalau seandainya saya cuma di penggembalaan atau di gereja, mungkin saya tidak punya pengalaman secara formal di pendidikan gitu. Sekarang saya punya dua hal yang bidang pelayanan ini, pendidikan dan juga di gereja. Saya bisa diperbolehkan untuk masuk di dalam dua bagian ini, dan juga mungkin misi juga sedang dipikirkan untuk digeluti juga, seperti itu, Pak. Jadi saya rasa ini juga bagaimana Tuhan memproses saya ya. Saya maunya ini, Tuhan bawa saya ke sini, dan kemudian saya bisa mendapatkan dua hal ya, atau Tuhan memberi lebih. Seperti itu, Pak. Teguh, dalam pengalaman mengajar dan lain-lain, apa yang tersulit harus Anda hadapi ketika pengalaman tersulit ketika mengajar itu ya, bagaimana menyampaikan materi yang sederhana tapi bisa dipahami oleh anak-anak ya, dengan cara yang menyenangkan begitu, Pak. Tapi kadang-kadang juga tidak selalu bisa mengemas dengan hal yang menyenangkan. Itu pengalaman yang sulit. Apalagi pertama kali saya mengajar gitu ya. Saya tuh punya jam mengajar tuh waktu itu 50 menit ya. 50 menit. Jadi 20 menit pertama itu saya sudah merasa habis nih, mau kegiatan apa ini? Ini kelas nih ya. Jadi waktu itu saya masih belum bisa menguasai kelas begitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi setelah itu saya mulai bisa menguasai, dan akhirnya bisa sampai sekarang ini. Gitu. Pengalaman tersulit dalam bidang mengajar begitu. Tapi kemudian kalau di dalam bidang pembelaan atau di gereja itu ya
bagaimana apa ya istilahnya relasi ya Pak, saya bilang relasi kita dengan jemaat gitu atau dengan sesama rohaniawan atau sesama hamba Tuhan, kalau saya rasa begitu. Saya mungkin bisa sampaikan di sini, kadang-kadang kita itu dibawa untuk saling apa membanggakan diri dengan apa yang kita bisa itu ya. Dengan sesama hamba Tuhan itu begitu. Tapi itu yang terus saya coba untuk harus belajar melihat banyak hal, melihat apa yang orang lain bisa dan kemudian saya belajar dari mereka. Begitu, Pak. Seperti itu. Anda sekarang masih menyediakan waktu untuk pelayanan di gereja atau membantu ada gereja Masih, khusus Pak. yang Anda? Oke. Masih. Tapi saya tidak mau terikat secara full-time ya, jadi lebih ke artinya apa? Sesekali atau mungkin 1 bulan 2 kali begitu. Saya tidak mau terikat di dalam struktur karena nanti akan mengganggu kegiatan saya yang pendidikan ini, Pak. Karena yang di pendidikan ini kan setiap hari begitu sampai jam sore begitu. Kalau yang di gereja bisa waktu tertentu. Kalau saya diminta baru saya datang ke sana dan kemudian saya membantu pelayanan begitu. Tapi kalau terikat saya saat ini masih belum bersedia, Pak. Seperti itu. Selama pandemi ketika itu online ya? Online ya, online. Online itu Anda tetap mengajar? Ada Tetap, waktu untuk... Pak. Kita tetap mengajar. Ya, Oh, tetap waktu itu kan tetap mengajar online mengajarnya. ada Dan kesulitan? kita waktu itu juga, wah banyak sekali Pak kalau dibilang ada kesulitan itu. Khususnya ya di apa penyampaian materinya dengan online itu kan sangat terkendala Pak. Satunya terdengar, satunya nggak terdengar begitu ya. Sinyal itu ya, gangguan koneksi. Seperti itu. Sekali kelas itu kalau online berapa orang? Kalau dulu waktu betul-betul online itu ada 32 anak. Kalau dulu ya Pak. 32 anak Tapi ya? sekarang ya 32. Tapi sekarang kan sudah dibagi dua, hybrid itu yang ada yang PJJ, ada yang PTM, ada yang PJJ. Jadi separuh-separuh gitu Pak. Jadi kalau siswanya 32 ya 15 di rumah, 15-nya Di PTM, kelas ya? gitu. Di kelas. Dan selama pandemi Anda mengajar dari rumah apa Anda ke tempat kerja, ke sekolah? Ada waktu kami mengajar dari rumah, ada waktu di mana kami juga ke sekolah karena jadwal mengajarnya pun dibagi WFH dan WFO itu Pak, diganti-ganti. Jadi kalau kebagian WFH ya mengajar dari rumah begitu. Kalau WFO ya mengajar tapi tetap online dari sekolah. Materi Anda, mata pelajaran yang Anda bawa itu selama pandemi ketika online, full online, itu enggak. Anda merasa sendiri setelah beberapa tahun, kan Anda sudah mengalami beberapa tahun mengajar langsung di kelas ya, interaksi Betul. dan lain-lain. Nah, ketika pandemi dan Anda online full itu, Anda merasa materi Anda bisa enggak anak-anak menangkap dengan baik atau itu bisa membuat anak-anak itu berkembang apa enggak? Karena pasti kan Ya, unsur interaksi kan akan kurang di situ. betul Pak. Ya, nggak mau kita terkendala ya Pak. Jadi tidak bisa disampaikan secara full ya, secara penuh gitu ya. Jadi mungkin kita mesti yang seharusnya kalau tatap muka itu kita bisa langsung, satu materi bisa langsung. Kita mungkin bisa 2 kali gitu. Atau kita ulang lagi di
pertemuan selanjutnya begitu. Karena ya memang tiba-tiba kita mengajar, tiba-tiba terpental gitu, keluar keluar dari Zoom mengajar gitu. Jadi kalau dibilang apakah maksimal? Ya tidak bisa maksimal Pak materi yang disampaikan, karena kalau tidak kendalanya dari saya, bisa jadi dari siswanya ya, koneksinya itu loh Pak. Kemudian kalau koneksinya lancar, ya siswanya ini fokusnya itu tidak selalu bisa baik Pak. Ada adiknya mungkin Anda mengajar kelas 1 sampai kelas 6 ya? oh bukan Pak, saya ngajar kelas 3 dan kelas 6. Kelas 3 dan Ya. kelas 6 ya? Iya. Dan tentu kelas 3, anak kelas 3 itu kan susah, harus walaupun mungkin cuma 50 menit di depan layar HP apa laptop, tapi kan akan sulit. Apalagi ya seperti Betul. Anda ngomong, adiknya ganggu atau ada acara TV yang lebih baik gitu. Iya. Nah, itu mengatasinya gimana? Ya, kita tetap tidak bisa bertindak banyak ya. Kalau di kelas kan mungkin kita bisa mendatangi, ayo tenang, perhatikan. Tapi kalau di sini kan hanya, ayo, atau kita nonton film dulu, atau kita main dulu game, nah, supaya mengalihkan fokus lagi begitu Pak. Supaya anak-anak bisa ikut, nah kemudian setelah itu bisa kembali belajar. Tapi ya kalaupun itu tidak bisa ya anaknya itu mesti nanti dibimbing sendiri begitu Pak. Karena kalau enggak ya dia akan ketinggalan. Oh, ada private. Jadi, ya? Dimungkinkan ya, ada private. Tapi itu khusus, mungkin kalau ada 1-2 anak ya saya harus mau nggak mau kan kita kejar tugas yang dia belum kerjakan ini. Bagaimana tugasnya? Bagaimana nilainya? Kan kita mesti adakan Zoom sendiri nih. Gitu Pak. Gitu. Jadi ya kalau dibilang maksimal, tidak maksimal. Tapi kami atau saya tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, yang maksimal. Seperti itu. Dan anak kelas 6 lebih mudah atau malah karena mereka lebih dewasa agak lebih sulit? Anak kelas 6 jauh lebih sulit karena fokusnya dia lebih tahu banyak game atau lebih banyak konten yang dia sukai, nonton YouTube. Jadi dia diajar, dia sambil nonton YouTube begitu. Jadi lebih sulit sebenarnya kalau anak kelas 6 karena mereka kan jauh lebih banyak pengetahuannya kan. Atau kalau enggak dia mungkin bisa pakai background yang mengganggu konsentrasi teman-temannya begitu Pak. Jadi tetap ada aja kendala dari anak-anak itu ya, yang mengalihkan fokus kita, ya. Mengalihkan fokus anak-anak juga untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Dan sekarang hybrid ini udah berjalan berapa lama? Sejak Januari kemarin ya, tapi ya kita berhenti waktu ada pandemi naik lagi ya, kita stop lagi, kemudian sekarang mulai lagi begitu Pak. Jadi kita melihat situasi yang ada sih Pak. Tapi untuk kali ini kita sudah mulai bebas, agak bebas begitu Pak. Jadi lebih banyak yang ikut PTM sih, tatap muka. Oh, lebih banyak ya yang orang tua lebih. Tapi orang tua lebih suka mungkin ya anak-anak PTM. Iya, karena ya mungkin juga repot juga mungkin kalau di rumah tidak ada yang menemani gitu Pak. Kalau di kelas kan lebih maksimal, guru bisa memantau perkembangan anak ini sejauh mana dia mengerti atau mengikuti pelajaran seperti itu Pak. Setelah sekian tahun, Anda udah berapa tahun ini berarti menjadi guru? Ini tahun keempat ini Pak. Tahun keempat ya? Iya. Dari ngagel terus hijrah ke hijrah. Iya. Makanya setelah tema kita bicara tentang Anda mengajar.
Masih ada nggak passion mengejar, mengejar? Kalau passion mengejar tuh tetap ada, Pak. Itu yang menjadi apa ya, tujuan kita kan. Kita Ya, yang percaya, apalagi saya ya sebagai lulusan atau jebolan seminari ya seminar, iya, pasti ada ya. Jadi bahkan kita mengajar pun kan tujuannya untuk ya, mengejar atau membawa mereka mengenal Tuhan begitu. benar. Tapi ya kembali lagi bukan untuk dipaksa tapi sekedar mengenalkan seperti apa Mm-mm. sih. Jadi itu yang dibilang mengejar. Jadi kalau ditanya, apakah passion mengejar jiwa masih ada? Ya tetap ada. Ya, tetap ada. Bahkan beberapa rekan kita sedang mengadakan satu kegiatan untuk memikirkan, karena saya suka ini Pak ya, tentang kontekstual, saya suka kontekstual. Jadi bagaimana pelayanan misi yang kontekstual itu kita sedang memikirkan untuk kita kembangkan, gitu, Oh, melayani gitu Pak. bersama teman seminari apa teman guru? Teman seminari, ada Teman teman yang seminar. dulu kakak tingkat ya. Kalau Oh, teman guru enggak sih Pak. Ya, seperti itu. Jadi tetap masih mengajar dan kemudian juga masih tetap mengejar Pak. ngejar ya. Go, Anda kan pernah ikut ya GKI Ngagel ke Mm-mm. mission trip ya, Ke itu ya, Kuan mana itu? Fatu ya. Wan Fatu ya, ya, Iya. ya, betul Pak. Itu pengalaman yang menarik itu. Ada kesan-kesan apa ketika itu? Yang saya dapatkan dari pengalaman itu ya, bagaimana ternyata uh, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk orang lain. Mungkin dalam hal yang sederhana, Hmm. Pak, yang saya dapatkan di sana begitu ya. Jadi waktu itu kan kita pergi ke Panpatu itu dengan, ya saya rasa saya dengan hal yang apa yang saya miliki, bahkan saya tidak bawa apa-apa, itu saya cuma menjadi bagian dari tim GKI Ngagel begitu ya. Tapi di situ saya diperlihatkan yang pertama, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan meskipun itu sederhana gitu ya. Tapi itu bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin bagi kita ini sederhana, tidak ada artinya gitu. Hmm. Tapi bagi orang lain itu sangat berarti. Dan lebih dari itu ternyata banyak orang yang menurut saya ini, saya itu selalu, oh ini daerah yang mungkin kantong Kristen gitu ya, mudah Hmm. mengenal Tuhan, tapi belum tentu juga. Jadi masih perlu orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu. Atau kalaupun sudah ya, kita perlu menguatkan lagi, menegaskan lagi begitu Pak. Dengan Hmm. kegiatan yang dilakukan itu kan juga termasuk bagian dari, selain mencari juga menegaskan lagi, menguatkan ya, Hmm. dengan kegiatan-kegiatan pembekalan yang diberikan oleh tim itu kan saya rasa juga penguatan iman mereka gitu Pak. Itu yang saya dapatkan sih Pak. Di hal yang sederhana bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Masih kepingin enggak ke sana? Saya masih kepengen Pak. Ya, bahkan kalau saya tuh inginnya malah kalau bisa ikut join ya boleh, tapi kan mungkin waktu ya Pak ya, waktu tidak bisa Iya. lagi, karena kalau yang pengalaman yang saya pernah ikuti kan 1 minggu gitu ya, Iya. ya Iya. 1 minggu penuh, jadi mana bisa begitu saya izin 1 minggu atau free 1 minggu gitu. Bisa dicari ini anak-anak cari saya nanti gitu. Tapi mungkin kalau sehari atau 2 hari begitu di satu tempat yang sekali langsung pulang mungkin bisa sih. Kayak kemarin Hmm. itu ya, kami ada rencana ke Miren, kan ke Miren atau kemana itu, Banyuwangi itu, Iya, di iya, daerah iya. Kampung Ah, Oseng itu ya. ah. Tapi karena pandemi ya tidak jadi begitu Pak. Nah, itu ya. Hmm. Kalau seperti itu mungkin bisa ya kita jadwalkan. Tapi kalau langsung 1 minggu, aduh, saya mesti cari jadwal yang betul kosong 1 minggu gitu Pak. Gitu Ya, Pak.
apalagi biasanya kan Ngagel ngadakan di bulan September, jadi Mm-mm. bukan Iya, bukan liburnya libur anak-anak. anak-anak. Nah, kalau libur anak-anak kan mungkin jauh lebih mudah buat para guru kan, mereka juga libur. Tapi memang kita Iya, betul. ndak ngambil di libur anak-anak itu. Mm. Hal-hal ketika Anda di sana dan sekarang Anda menjadi guru di satu sekolah yang ya mungkin tingkat sosialnya berbeda sekali ya. Itu Mm-mm. itu perbedaan itu Anda melihat seperti apa ya kalau kalau untuk anak-anak di sana tentu Ya, hal-hal yang sederhana seperti air pun juga susah, tapi di sini mm-mm. kan kita lihat kan Berlimpah. malah berlimpah. Itu Ya, gimana menurut Teguh? ya, saya rasa bagaimana anak-anak itu di sana itu, anak-anak yang di sini tuh boleh dibilang lebih beruntung, Pak. Jadi dari pengalaman saya di sana itu, dari saya 1 minggu ikut dari tim misi itu, saya akhirnya bisa melihat bagaimana kesulitan yang saya alami itu jauh, jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak-anak yang saya lihat itu. Dulu seusia saya, apalagi saya di seusia mereka, apalagi saya di daerah ya Pak, di Tuban itu Hmm, hmm. juga. Tapi nggak sampai segitunya gitu ya, kesusahan air gitu ya. Iya, iya, Fasilitas pendidikan juga masih ada, iya, tetap iya. masih ya ada Ah, tapi tidak ya kita bandingkannya ya jangan di kota yang iya, besar begini ya. Saya iya, bandingkan saya di daerah dengan mereka yang saya iya, saya sangat-sangat tersentak dan harus bersyukur dengan banyak hal yang boleh saya dapatkan gitu. Dan kemudian untuk lihat anak-anak ketika waktu itu kan kita sempat masuk ke sekolah juga Pak ya. iya, Ya, benar, sekolah. Bagaimana mereka yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan dengan benar. guru-guru yang ada. Terbatasnya guru-guru itu ya juga menjadi kendala bagi mereka sendiri ya. Bayangkan itu kalau nggak salah satu guru dengan begitu banyak siswa. Betul. Ya, saya Dan masih ingat itu ya. Anda mungkin mengingat di mana kursinya aja mereka begitu susah ya. Meja yang satu harus Betul. duduknya Iya, sekian banyak dan kondisi sekolah yang selain jauh dan lain-lainnya. Anda membayang, saya lupa bahwa Anda juga berada di desa dan sekarang Anda bicara bahwa masa kecil Anda pun tidak jauh lebih enak ya dibanding mereka iya ya. jauh lebih enak Pak. Betul Pak, jauh sekali Pak. Mereka susah, susah air, susah fasilitas dan kemudian pendidikan juga. Saya dulu waktu di sekolah tuh, Ah, pendidikan kita dari kitanya yang malas. Kalau mereka kan mereka yang iya, semangat tapi tidak ada gurunya tidak tidak ada. ada. Benar. Murid-murid sudah ada, gurunya cuma satu gantian gitu masuk kelas itu. Gitu Pak. Jadi saya lihat perbandingannya jauh sekali ya dari Hmm, fasilitas kemudian juga bagaimana kebutuhan mereka ya tentang kebutuhan hidup sehari-hari begitu Pak. hmm. Sangat-sangat membuat saya kemudian kadang-kadang ini juga saya sampaikan kepada anak-anak ya. Kadang Oh, mereka malas gitu ya. iya. Saya sampaikan, kalian harus lebih banyak bersyukur, beruntung kalian ya. Hmm, Air tersedia dengan baik. Coba hmm, kalian berangkat nggak pernah kan jalan kaki, hmm. jaraknya mungkin hanya 2 atau 1 kilo. Bahkan cuma sebelah Ah, sekolah kita aja kalian nggak ada yang jalan kaki, ah, diantar papa mama, bersyukur ya. Nah, saya cerita, oh mereka nggak percaya lah saya perlihatkan ini ah. gambar-gambarnya itu. Nah, mereka baru percaya gitu Pak. Jadi itu juga membuat saya untuk bisa memberikan eh, kepada anak-anak bahwa mereka harus lebih banyak bersyukur dan eh, lebih banyak belajar dengan fasilitas yang ada itu dibandingkan dengan mereka. Semangatnya kan harusnya lebih besar gitu. Sudah tersedia semua. Apalagi waktu pembelajaran online. Kalian bersyukur bisa online ya. Daerah lain Iya, nggak bisa sama sekali. Saya iya, begitu. Nah, benar. jadi itu yang juga bisa saya pakai untuk bahan pengajaran kepada anak-anak.
Iya. Seperti itu. Saya memang belum 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 dapat kabar pasti ya bagaimana anak-anak Hmm, di sana seperti yang kita pergi itu ketika hmm, semua harus harus online ya. online. Karena sana bukan cuma listrik yang nggak ada, tetapi kan sinyal juga nggak ada. Kalau Betul. online-nya pakai apa? Saya juga bingung. Saya nggak tahu ya Pak kalau di daerah timur, tapi saya dengar dari teman saya yang di daerah Kalimantan tuh mereka nggak sekolah Pak. Wow, Nggak, jadi nggak masuk sama sekali gitu. Jadi kayak libur gitu. wah, Tapi itu di pedalaman Kalimantan ya, jadi mungkin beda lagi gitu ya. iya, Beda lagi dengan yang iya, di iya. NTT. Bisa bisa jadi juga sama ya dengan keadaan kalau kita ndak Mm-mm. punya sinyal, ndak punya listrik dan Kalau saya lihat di sana, misalnya sinyalnya ada ya, sinyal ada, fasilitasnya mungkin nggak ada, benar, tenaga pendidiknya juga kurang. benar, Jadi memang benar. sulit sekali, kesulitannya itu banyak. Jadi itu jadi bahan ilustrasi yang saya sampaikan ke anak-anak dan pengajaran bagaimana kalau mereka main-main atau tidak memperhatikan, tidak serius dengan kegiatan belajar mengajar, saya langsung sampaikan. Ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kita mengalami sedikit kesulitan sudah mengeluh gitu, minta ini dan itu gitu Pak. Ya itu yang membukakan pikiran saya kemudian bisa lebih bersyukur dengan apa yang saya miliki saat ini gitu Pak. Itu mungkin daerah tersulit yang pernah Anda layani ya, Betul, ikut pelayanannya. saya saya paling daerah tersulit. Saya dulu pernah di daerah Poncol itu ya, Poncol yang daerah ini Sarangan, Plausan gitu. Air Hmm, hmm, medannya sulit, tapi itu kan daerahnya sejuk, Pak. Cuma hmm, medannya aja yang sulit, berbukit-bukit begitu. Saya pernah diutus di sana. Tapi hmm. kalau ini kan bukan hanya berbukit, tapi panas juga. Berbukit, berbatu, dan panas. Kalau di sana kan cuma areanya saja yang sulit, cuma naik turun gitu ya. Hmm, hmm, Kalau hmm. yang di Kuan Patu itu udah naik turun, orang bilang batu lepas gitu Pak ya. Kalau kita lewat udah lepas batunya ya bisa juga mobilnya yang kita naiki lepas juga ke jurang Pak. Gitu. Ah, ya, 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 ya. Sejelek-jelek atau sekurang-kurangnya ya satu daerah di Hmm, Jawa masih jauh saya pikir betul. lebih lebih enak dibandingkan Hmm, daerah-daerah di pedalaman-pedalaman NTT ya. hmm. Itu juga mungkin saya kalau tidak salah ingat saya waktu ketika menawarkan Anda untuk ikut itu pengalaman Anda pertama juga untuk naik pesawat ya. Oh iya Pak, iya itu yang pertama. Setelah itu bisa sampai sekarang bisa beberapa kali sih Pak. Iya, Jadi Anda iya. sekali sekali keluar Jawa cukup jauh Anda. Cukup jauh dan Iya, cukup sulit. cukup membuat saya tertegun. Saya kira ini saya di negeri mana, ini ternyata masih di negara Indonesia ini. Jauh sekali. Tapi hal yang itu sangat membantu ya Anda pelayanan. Jadi terus membakar kita untuk bisa ini Betul, ya. membakar. Bagaimana? Saya rasa kalau waktu itu tim GKI Ngagel mengajak saya itu, saya bisa melihat lebih jauh ya. Kalau saya kan dulu mungkin lihatnya itu hanya lingkup Jawa gitu ya. Iya, Kesulitan-kesulitan di Jawa. Saya memang ya memetakan sih Pak, ibaratnya kalau orang misi itu kan dipetakan begitu Pak ya. iya, 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 Petakan kesulitannya apa, iya. terus kendalanya. Tapi kalau setelah saya lihat di Wanpatu itu makin luas nih. Wah, ternyata di sana juga kesulitannya bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa menerima Tuhan, tapi
ekonomi dan fasilitas yang ada gitu. Itu sangat membuat saya kemudian memikirkan bagaimana nanti, ya ini lain lagi Pak ini. Iya. Ekonomi jemaat itu juga mesti dikembangkan ketika nanti bermisi, ya. Hmm. Jadi tidak Hmm. hanya mendapatkan jiwa, tapi bagaimana jiwa itu juga mandiri dengan ekonomi Hmm. yang ada. Nah, itu Hmm. mungkin lain lagi Pak itu, lain bahasan lagi. Iya. Setuju lah. Seperti Memang itu juga. tujuan kita ke sana tuh kan sebenarnya memang seperti itu kan. Selain pelayanan kepada Mm-mm. anak-anak, kita mau paling tidak bisa meningkatkan SDM-nya mereka sehingga Ya, uh, mereka juga bisa lebih terbuka ya untuk mandiri. Mm-mm. mandiri ya untuk lain-lain itu. Ya, semoga kapan-kapan masih bisa bersama dengan kami lagi ke Siap sana. Pak. Saya selalu siap kalau waktunya juga siap Pak. Karena itu sangat bisa membuat saya bisa terbuka dengan daerah lain gitu. Ya, Dan kesulitan-kesulitan yang ada. memang sekali-sekali sebagai sebagai orang yang terlibat di pelayanan, saya pikir juga begitu. Sekali-sekali kita mesti mesti Mm. mesti ngambil pelayanan yang seperti itu. Itu kan seperti memompa kita lagi, memberikan nafas baru atau semangat baru lagi untuk Betul Pak. Jadi tidak berada di zona nyaman terus Pak. benar, benar. Kita tidak bisa melihat kesulitan di area lain. Kita hanya melihat kesulitan di area kita saja. Iya, benar. Kalau kita keluar, kita lihat ada kesulitan-kesulitan di area lain. Dan kita harus lebih bersyukur dengan kesulitan kita. Saya pikir gitu Pak. Iya, iya. Dan area lain itu ternyata jauh lebih sulit. Betul Pak. Gue perencanaan ke depan apa? Bisa bisa beritahu kita sedikit. Kalau saya rencana ke depan nih untuk mengajar masih ya. Bahkan kami sedang membuka ya STT begitu Pak. Sedang Oh, mengumpulkan dan saya bisa membantu di sana begitu. Membantu mengajar begitu di sana. daerah Itu mana? yang saya. Masih Ya daerah masih Jawa ya? di Jawa juga ya Jawa. Oh, Dan kemudian sedang mengumpulkan bidang misi yang coba kita kembangkan, tapi khususnya di bidang kontekstual ya, karena ah, saya sendiri suka yang kontekstual ya, hmm, ya hmm, itu hmm, seperti itu Pak. Jadi bagaimana bermisi tapi ya eh, kontekstual hmm. itu ke depan dan mungkin ke depan juga akan, tapi masih rencana sih, mungkin kembali ke gereja mungkin sih Pak, Iya, iya, mungkin iya. seperti itu. Dan yang jelas untuk mengejarnya itu masih Pak, misinya itu jelas Pak, masih berkobar-kobar Pak. Kalau perjalanan Kleopas ke Emmaus itu kan hati kami berkobar-kobar, berdebar-debar. Ya, seperti itu Pak. Oke, Gu. Masih pingin ngobrol lama sama kamu. Cuma kita terbatas. Ini udah sejam gitu ternyata. Oh, enggak terasa ya. Nggak terasa. Jangan kamu ngajar 20 menit bahan udah selesai. Wah, ini sudah banyak yang ikut nih. Iya, iya Dua banyak. hari. Bu Maslik nih, ya. Wah, Ah, Natania. iya, boleh menyapa rekan-rekan ngagel yang sudah. Ini, iya nih. Oke, Gu, kita akhiri malam hari Hmm. ini. Terima kasih ya sudah Ya, meluangkan waktu sama-sama Pak. untuk ngobrol. Ah, kami tetap berdoa Teguh bisa terus sukses, terus berkobar dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Ya, Bisakah Teguh pimpin kita dalam doa penutup ini? baik. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada
malam ini kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam yang boleh kami lewati bersama pada hari ini, di mana kami boleh bercerita, sharing tentang pelayanan yang dikerjakan oleh tim misi GKI Ngagel ya Tuhan. Biarlah ini menjadi kesaksian yang bisa membakar semangat kami untuk menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau sudah mengenal, kami bisa menguatkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui pembicaraan yang kami adakan pada malam hari ini menjadi berkat bagi rekan-rekan yang mendengar dan mengikutinya ya Tuhan. Dan juga bagi tim kesaksian GKI Ngagel khususnya bisa menjadi motivasi dan juga membakar semangat untuk menyaksikan akan karya Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi, khususnya jemaat GKI Ngagel. Bersyukur untuk Pak Sinto yang sudah memfasilitasi, khususnya menjadi perwakilan dari tim misi, berkati pelayanan tim misi GKI Ngagel dan juga Pak Sinto dalam segala apa yang dikerjakan. Tuhan memberikan kelancaran dan berkat yang berkecukupan. Kami bersyukur, berdoa mengakhiri pertemuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Pak Sinto, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Teguh, selamat malam. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tuhan berkati.